Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Heboh pada saat rakyat sedang mengharapkan penurunan harga-harga, tapi partai politik sibuk membentuk koalisi. Setelah sebelumnya Partai Golkar, Partai PAN dan P3 telah membentuk KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, timbul lagi wacana pembentukan koalisi baru yang namanya sangat fantastik, Koalisi Semut Merah oleh PKS dan PKB, dua partai yang selama ini tidak pernah sejalan. Ada apa ini? Ini untuk kepentingan golongan atau untuk kepentingan partai? Dan juga begitu banyak sekarang soan-soan antar pimpinan partai. Padahal kan calon-calon capres dan wapres kan sudah jelas wacananya siapa. Orang semua tahu salah satu calon capres di Indonesia ini adalah Hotman Paris. Inilah Hot Room, koalisi untuk apa? DPL. Pesta Demokrasi Indonesia masih 2 tahun lagi. Tapi semarak dan huru-haranya sudah mulai panas sejak saat ini. Sejumlah partai politik pun sudah melakukan manuver dan pertemuan. Karena tidak ada makan siang yang gratis. Hasil akhirnya adalah kolaborasi pencalonan pasangan capres dan cawapres di tahun 2024 nanti. Istilahnya sih koalisi. Banyak yang bilang kalau koalisi ini bisa memberikan warna baru dalam kontestasi politik nanti, sehingga polarisasi politik seperti yang terjadi di pemilu tahun 2014 dan 2019 bisa dihindari. Tapi ya siapa yang bisa menjamin kontestasi politik tanpa adanya polarisasi ya? Pertanyaannya, apakah koalisi-koalisi ini akan langgeng? Atau akan bubar di tengah jalan? Namanya juga dunia politik ya. Hari ini A, besok bisa jadi B, C, atau D. Dan lagi, koalisi ini sebenarnya untuk siapa sih? Untuk rakyatkah? Atau kepentingan partai dan golongan? Semoga sih koalisi ini murni untuk kepentingan rakyat tanpa adanya embel-embel di belakangnya. Ayo, siapa yang percaya koalisi ini untuk kepentingan rakyat? Untuk membahas topik ini sudah hadir malam ini narasumber di hadapan kita. Yang pertama Bapak Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Golkar. Selamat malam Pak. Selamat malam. Yang kedua Bapak Masinton Pasaribu, politikus PDIP. Horas. Horas Merdeka. Yang ketiga Bapak Jajilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB yang terkenal dengan nama Gus Jajil, PKB. Assalamualaikum, sehat. Waalaikumsalam. Berikutnya Bapak Willy Aditya, Ketua DPP Nasdem. Malam Bang Hotman. Malam Pak. Berikutnya ahli politik kita Bapak Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia. Pak Jajil. Ya, siap. Apa sebenarnya yang terjadi? Benar nggak ini ada koalisi Semut Merah antara PKS dan PKB? Selama ini kan kalian berlawanan atau tidak sejalan. Apakah ini hanya untuk senggol-senggol KIB, Koalisi Indonesia Bersatu atau gimana? Ya, ada gula, ada semut. Oke. Nah, kita berdua pasangan maut. Nah, maksud saya begini, tadi koalisi ini penting karena
biasa menjelang pilpres Ya. dan dalam sistem presidensial, Ya. koalisi itu tidak permanen. Ya. Koalisi memang dimaksudkan untuk merebut kekuasaan atau kemenangan di dalam pilpres. Ya. Tentu kita menyiapkan perahunya agar ini bisa ditumpangi. Tetapi Pak Hotman, PKB sendiri sudah mempunyai calon, Gus Muhaimin sebagai calon presiden. Artinya calon ini kemudian akan didiskusikan di setiap koalisi. Artinya apakah PKS setuju bahwa ya nanti Caimin dibicarakan, tapi yang penting kami sepakat untuk membangun koalisi. Jadi dan koalisi komunikasi. ini sudah bakal terjadi atau baru wacana? Ibarat ini baru pacaran, Pak. Baru pacaran. Baru pacaran, belum akad nikah. Tujuan akhirnya apa? Hanya untuk bersaing Biar dengan ada KIB dan nanti- PDIP atau apa? Biar nanti terbentuk pengantin yang memang diharapkan produktif nanti Oh, begitu. untuk negara dan bangsa, Tapi kan untuk pembangunan. walaupun berkoalisi cuma 18% PKB sama PKS, cuma Ya. 18%, masih kurang 2%. Ya tentu kekurangan kan masih ada partai-partai lain yang kemudian kita ajak. Pak Masinton belum. Coba Belum bareng nih. kita lihat grafis Kalau Pak berikut ini. Masinton bareng lebih tuh dari bisa 28% tuh. Ini dia nih. Masih kurang. Kalian sebenarnya tujuan utamanya apa? Menyenggol ini atau nyenggol sana? Kita tidak sedang senggol-senggolan, Ya. tetapi ini kan dalam rangka kompetisi. Oh begitu. Artinya yang di tengah itu juga pun belum punya siapa calon presidennya. Yang di sebelah sana itu PDIP yang bisa sendirian tuh. Ya. Nggak perlu pacar sudah. Ya. Bisa jalan sendiri. Nah itu juga mungkin saja kalau bertambah dari sini ke sana itu maka lebih kuat itu. Ada 38%. Ya. Nah tetapi Pak Hotman masih ada partai yang belum dihitung di sini. Nah kalau ini masuk bareng kita maka cukup kursi kita. Oleh sebab itu Pak Hotman yang terpenting sebenarnya dari soal koalisi ini, PKB juga ingin agar pemilu 2024 itu lebih sejuk. Ya. Dan pasangan kalau bisa jangan 2, Ya. 3. Sebab apa? Lebih memudahkan rakyat untuk bisa mencari alternatif Oke. sekaligus menghilangkan polarisasi. Kalau gitu saya mau tanya ke Golkar. Golkar kan sudah cukup. Apa masih mencari partner? Masih cari koalisi lain? Atau sudah cukup? Jadi Bang Hotman, di era multipartai Ya. dengan konstitusi kita, Ya. maka ada 8 dari 9 parpol Ya. di parlemen sekarang yang harus berkoalisi. Kenapa? Seperti gambaran di atas tadi, itu tidak mencukupi daripada 20%. Ya. Nah oleh karena itu, maka lobby-lobby politik adalah sebuah keharusan Ya. untuk mencalonkan capres maupun cawapres. Ya. Kelahiran KIB adalah dari awal itu adalah sangat baik dan makanya perlu diapresiasi. Bang Hotman juga harus apresiasi kehadiran KIB ini. Ya. Dengan kehadiran KIB lebih awal, maka rakyat akan diberi sebuah tawaran-tawaran, Ya. visi, misi maupun program Ya. menuju kepada demokratisasi yang substansial, Ya. bukan demokratisasi yang prosedural. Ya. Nah, demokratisasi yang substansial adalah di mana rakyat memahami Apakah visi, misi dan program ini daripada koalisi KIB. semut merah jadi ancaman nggak bagi KIB Golkar? Sama sekali tidak ada ancaman Kenapa? dalam menghadapi pencalonan. Ya. Dia akan menjadi ancaman proses pemenangan kalau tidak bergabung. Tapi saya yakin nanti ini bisa bergabung juga Bergabung sama? sama KIB. Oh. Bisa juga. Jadi Jadi bukan harapan ya? ancaman dalam Berharap pencalonan. bergabung. Kita juga berharap KIB bergabung. ini. Oh Saling begitu. berharap. Jadi KIB ini adalah sekarang ini adalah sudah menggagas. Ya. Kan ini gagasan Ya. dan ide daripada KIB bagaimana menciptakan pemilu yang tidak hanya jurdil tapi menghasilkan output yang bagus. Thank you. Pak Masinton, merasa terancam nggak ada KIB, ada semut merah? Ya, pertama PDI Kok Perjuangan. PDI nggak diajak sama sekali nih? PDI Perjuangan itu sudah punya boarding pass itu Bang, tinggal naik pesawat Jadi, aja itu. emang Bukan gua lagi pikirin tiket. gitu? Bukan berarti nggak dipikirkan, karena apapun bagi PDI Perjuangan ya memandang politik elektoral ini, pemilu ini adalah bagian dari proses politik kebangsaan. Ya. Nah maka ketika PDI Perjuangan hendak kalaupun memutuskan koalisi, maka ya yang aspek dikedepankan itu adalah aspek politik kebangsaan. Merasa terancam nggak atas ayat 2 ini?
Oh tidak. Sudah ada dong. 2 koalisi. Hah? Ya tidak dong. Ini Ya, kan kenapa? masih Ini masih sangat cair, Ya. dinamis, belum permanen. Bagi PDI Perjuangan begini Bang, aspeknya adalah untuk memperkuat politik kebangsaan. Kita lihat hari ini bagaimana terjadi polarisasi di masyarakat. Nah, koalisi ini harus menjadi bagian dari proses politik kebangsaan tadi. Jadi bukan semata koalisi untuk kekuasaan ansih. Kemudian kita mengabaikan proses yang terjadi. Hari ini ada polarisasi, keterbelahan di tengah-tengah masyarakat. Oke. Maka tugas koalisi itu adalah satu diantaranya mampu menjadi perekat. Dan koalisi ini juga bagian dari proses penguatan. Ya, penguatan kedaulatan politik kita, kemandirian ekonomi kita, dan kepribadian Terima dalam kasih. bidang kebudayaan Indonesia. Kita jeda dulu dan kita akan tanya nanti partai-partai yang masih belum jelas arahnya kemana. Kok belum nongol gitu koalisi mana setelah jeda yang berikut ini.